Halo guys, kembali lagi bersama gue Fadil dari Suka IT. Berbicara soal power supply, tentu kita akan merasa aman nih jika datang dari brand ternama, apalagi jika brand tersebut fokus pada produksi power supply, seperti misalnya nih FSP, yang sepak terjangnya udah mentereng banget lah, bahkan mereka nih seringkali dipercaya menjadi produsen OEM PSU dari brand-brand lain. Nah, gue pribadi sih punya pengalaman pribadi nih menggunakan power supply FSP yang pada tahun 2020 gue membeli power supply seri Hydroca 600 watt yang harganya pun pada kala itu ya nggak seberapa sih. Nah, gue sendiri menggunakan power supply ini untuk PC utama pada saat itu. Dan setelah 3 tahun bahkan mau memasuki tahun keempat nih, barangnya tuh masih oke-oke aja, bahkan untuk fan yang biasanya komponen paling rawan termakan usia, di sini power supply-nya tuh masih berfungsi dengan normal dan gak ada gejala bunyi-bunyi sama sekali. Ya paling sih cuman debuan aja, jadi pernah gue bongkar buat bersihin luar dalamnya. Jadi kalau dilihat-lihat nih sebenarnya masih terlalu dini untuk mempensiunkan power supply ini. So tidak ada keharusan sih buat gue untuk upgrade power supply ke depannya. Tapi gue merasa berada di zona nyaman nih, alias kayak ya udahlah nggak penting-penting amat untuk upgrade power supply. Budgetnya mending buat beli GPU baru atau upgrade komponen lain. Sampai akhirnya nih gue didatangkan sebuah power supply high-end model terbaru dari FSP, yaitu adalah FSP Hydro G Pro ATX 3.0 850 watt. Yang dengan barang ini gue menjadi sadar nih bahwa upgrade power supply itu sangat diperlukan nih demi mengikuti perkembangan hardware PC. Di atas kertas sih Hydro G ini punya spek yang lebih tinggi karena memang ditargetkan untuk sebagai power supply high-end. Kapasitasnya aja ada di 850 watt sampai 1000 watt. Kemudian di sini punya sertifikasi 80 plus gold dan juga sudah full modular desainnya. Bahkan nih dari unboxing aja power supply ini udah kerasa mewahnya sih. Nah, power supply Hydroca yang gue beli pada tahun 2020 tersebut ternyata merupakan model tahun 2015. Sedangkan untuk si Hydro G Pro ini merupakan model tahun 2018 yang sama FSP itu di-refresh lagi pada tahun 2023 untuk mendapatkan minor perubahan desain dan juga yang terutama adalah upgrade ke ATX 3.0 untuk mengadaptasi kabel 12VH PWR. Selebihnya sih memang Hydro G Pro ATX 3.0 ini masih sama saja seperti Hydro G Pro sebelumnya. Misalnya saja seperti di sini masih membawa fitur Eco Switch yang membuat user nih bisa memilih untuk mengatur fan power supply. Karena jika di-off-kan, fan-nya akan tetap berputar pada load kecil sekalipun. Sedangkan pada posisi on, fan-nya itu hanya akan berputar jika load power supply di atas 30%. Kemudian juga di sini masih membawa kembali fitur off-white technology yang mana PCB power supply-nya sudah diberikan conformal coating. Ya terlepas dari namanya bukan berarti power supply-nya itu mampu dicemplungin ke air, tapi ya lebih dimaksudkan tahan akan kelembapan yang tinggi. Gue rasa ini sangat krusial sekali karena kita tinggal di negara tropis yang mana memang punya tingkat kelembapan yang cukup tinggi. Jadi komponen elektronik itu sangat rawan sekali dengan jamuran hingga korosi. Nah selain itu jumlah kabelnya juga masih sama aja, hanya aja pada si Hydro G Pro ATX 3.0 ini dapat ekstra kabel 12VH PWR. Tapi yang membuat gua aware untuk upgrade power supply di sini adalah jeroan dari power supply ini. Jika dilihat power supply Hydroca ini desainnya cukup simpel, walau sih masih ada komponen seperti EMI filter untuk menyaring arus listrik yang masuk. Lalu ada juga kapasitor yang digunakan tuh masih lumayan oke lah untuk kelas power supply-nya. Nah sayang aja sih power supply Hydroca ini belum ada DC to DC converter yang sebenarnya sih ini memang pada masanya keluar power supply ini tuh komponen tersebut jarang ditemukan selain pada power supply high-end. Tapi sekarang komponen ini tuh sudah umum kita jumpai pada power supply terjangkau sekalipun.
Seperti misalnya di seri HV Pro, komponen ini pun sudah ada, yang fungsinya tentu untuk membuat output voltase 3,3 volt dan 5 volt itu lebih stabil. Yang mana ini tentu akan berpengaruh pada komponen lain juga. Nah, sesuai namanya, power supply FSP Hydro ini menggunakan fan dengan fluid dynamic bearing. Yang menurut gua daya tahannya ini terbukti cukup oke di power supply Hydro K karena setelah 3 tahun pemakaian di sini masih tidak ada kendala. Lalu satu hal yang mungkin kita kurang pertimbangkan atau bahkan sama sekali tidak tahu menahu yaitu adalah soal kabel. Bukan soal kelengkapan ataupun adanya ATX 3.0 atau enggak, karena gue rasa sih ini adalah bonus. Tapi yang gue bicarakan di sini adalah diameter kabel yang dimiliki. Ini cukup penting mengingat konsumsi daya CPU dan GPU generasi terbaru semakin menjadi sobat PLN kan, maka output tiap kabel dari power supply itu juga makin besar, yang mana di situ ada watt, maka juga di situ ada panas. Kalian nggak pingin kan kabel-kabelnya tuh tiba-tiba meleleh pas lagi ngegame atau lagi ngerender? Maka dari itu diameter kabel cukup penting yang diukur menggunakan satuan AWG. Nah, semakin besar AWG ini maka diameter kabel makin tipis, sedangkan jika AWG makin kecil, diameter kabel semakin tebal. Yang tentu semakin tipis akan lebih fleksibel tapi daya tahannya rentan, sedangkan semakin tebal maka akan lebih kaku tapi punya daya tahan yang kuat. Nah, pada power supply Hydro K ini tidak dijelaskan secara spesifik diameter kabelnya berapa, bahkan gua cari di artikel lain pun juga tidak ada yang menjelaskannya sama sekali. Jadi gua cukup was-was jika dipasangkan pada komponen CPU dan GPU terbaru menggunakan power supply ini. Sedangkan untuk si Hydro G Pro ini punya diameter 18 AWG tiap kabelnya, berdasarkan artikel dari Tech Power Up. Nah, sebenarnya ini cukup standar untuk sebuah power supply high-end seperti ini, dan ini sudah aman sih untuk menghandle CPU dan GPU baru yang haus sama output watt gede. Ditambah lagi ada bonus kabel natif 12 VHPWR yang nambahin safety untuk nyolok ke GPU RTX terbaru. Dari sini gue belajar bahwa perlunya upgrade power supply bukan soal sekedar usia pakai aja, tapi juga soal mengikuti perkembangan hardware. Mungkin aja kalian suka nih mengalami ketika power supply lama kalian tuh yang tahan banting selama bertahun-tahun, ketika upgrade CPU dan GPU malah mulai ngambek dan muncul gejala-gejala yang aneh-aneh. Jadi ya ada baiknya selain masa pakai power supply yang udah cukup lama, disarankan juga kalau kalian tuh melakukan major update pada PC kalian, ya sebaiknya juga power supply-nya ikut diganti. Walaupun begitu, ada hikmahnya nih, gua mengambil power supply Hydro K ini pada masa lalu. Walau sudah tidak modern, tapi ternyata masih bisa berfungsi dengan normal setelah pemakaian beberapa tahun. Ya mungkin sih nanti bisa gua alih fungsikan untuk digunakan pada PC kedua, mungkin untuk testing-testing produk lain. Atau misalnya kalian ada di posisi gua bisa sarankan sih ya kasih aja power supply-nya ke adik kalian yang mungkin aja lagi butuh PC, tapi pakai spek yang mungkin masih pakai GTX atau GPU seri lama. Atau juga bisa kalian mungkin jual lagi untuk nambah modal upgrade ke power supply baru. Jadi setidaknya power supply-nya tuh masih ada value-nya, tidak langsung jadi sampah elektronik. Nah, itu aja power supply FSP yang gue beli dengan harga tidak seberapa. Apalagi jika kalian pakai power supply FSP Hydro G Pro ATX 3.0 ini, yang mana kelasnya sudah high-end, maka komponen-komponennya tentu jauh lebih oke. Setelah di sini juga sudah mengusung fitur ATX 3.0, jadi lebih future-proof. Ya jatuhnya sih sebenarnya beli power supply bagus tuh investasi lah untuk PC kalian, apalagi di sini FSP tuh kasih masa garansi power supply selama 10 tahun. Yang tentu itu panjang banget nih. Dan mungkin segitu aja sih untuk kontennya kali ini, semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jika kalian berkenan, like dan share video ini, dan jangan lupa subscribe channel Suka IT jika kalian nggak mau ketinggalan kontennya. Dan jangan lupa juga follow Suka IT di Instagram dengan nama @suka_it. Gue Fadil dari Suka IT pamit undur diri, see you on the next video.